Pak. Ya pun. Dengar Pak Iki sing gitu iki. Kita gitu. Ada ya asisten yang biar Iya, kalau malam gitu. Nih. Semua join. Oi, endi oi? Oi. Nantang apa? Tahu boleh itu sudah bos. Ayo selamat tak dulu. Sule itu apa Pak? Oh, enggak bu. Sule kedelai Pak kalau di SMP 1. Itu Pak Sule Pak. Halo, tes. Oh iya, aku punya Sule. Itu kan Nah. Ya. Ya, Pak Saf. Oke, tapi apa Oke, masuk. Ayo ibu. Kok pedot-pedot ya suaraku, Bu? Ada siapa ini yang nongol ini di sebelahku ya? iya. Bisa dengar ada Iya, kalau pagi kan dengar ada subuh yang ya. ngomong-ngomong dia ikut ya. Hello. Nih bro, Finale, lo nama SD ya? Mau MI. Oh iya, mau MI, mau MI. Tidur Pak Dermawan tidur. Ada Ikut. 15 orang yang bergabung. Ayo dimulai ta? Pak Safril, monggo. Nggih, wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menyingkat waktu karena sudah malam, segera nanti beristirahat dengan keluarga ya. Ini MGMP Vicon Perdana yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua kita, Pak Safril, membahas tentang rencana bimbingan TIK selama belajar di rumah dan mapel informatika selama belajar di rumah seperti apa konsepnya. Monggo nanti yang punya ide, saran tentang kedua hal tersebut disampaikan di sini. Monggo Bapak Ketua, kami silakan. Oke, matur nuwun. Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun waktu yang sudah disempatkan oleh Bapak Ibu karena memang kesibukan para penggawa TIK di sekolah. Jadi mohon maaf MGMP-nya bisa terlaksana di malam hari. Untuk pertemuan kali ini sebenarnya ada beberapa masukan dari kemarin dari SMP 4 dan SMP 10 terkait dengan materi layanan di TIK maupun di informatika. Oke. Bang Fri hilang lagi. Halo. Tampil. Oi. Loh. Ayo. Oi. Monggo Pak Safril. Wis tampil PowerPoint-nya. Sudah, PowerPoint-nya sudah tampil. Ya. Jadi materi kita hari ini ada dua. Yang pertama format layanan TIK selama semester ganjil ini, karena ini nanti formatnya daring. Nah, nanti kita buat testimoni aja SMP 1 sampai ke SMP yang lain. Model daringnya itu seperti apa.
Nanti setelah disampaikan semua perwakilan per sekolah, nanti akan kita simpulkan kita mau pakai yang apa. Menurut saya ini ya, bisa kesepakatan pakai versi MGMP atau kesepakatan pakai MGMPS, jadi MGMP sekolah. Untuk yang kedua, materinya adalah tentang materi esensial daring. Jadi selama daring ini kan memang waktunya diperpendek. Nah, nanti yang akan kita sampaikan materi apa aja yang penting ke kelas 7, 8, atau 9 selama 1 semester aja. Materi yang ketiga nanti ramah tamah. Nah, Ramah tamah. Ramah tamah itu apa? ngobrol Ramahnya bisa, tamahnya gimana? ngobrol maksudnya ramah tamah ya. Nah, Sama tanah, jamu. Oke, Mas April. Ramah itu lawannya keluar, Bos. Nih, Apa screen-nya direkam bisa nanti ditampilkan di web kegiatan kita. ya, Itu kan webnya masih siapa sih ngomong? Pak Tony ya? empat tadi ya. Oke. rekaman dewe. Oke, ini saya rekam. Ya, Jadi setelah ini waktu akan saya berikan ke teman-teman semua perwakilan sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 MC Muhammadiyah, Materdai atau semua sekolah yang sekarang hadir. Mohon diceritakan nanti format layanan TIK-nya gimana atau mapel informatikanya gimana, modelnya yang daring itu. Gitu nggih. Monggo dimulai dari SMP 1 mungkin. Saya stop dulu sharingnya. Bu Coba Bu Lia. Siapa? Yang lebih tua aja. Aku kan muda. mudah-mudahan Lebih senior. Mudah-mudahan. Bu Lia, monggo Bu Kalau Lia. format ya SMP oke. 1 gimana? Kalau format layanan TIK di SMP 1, jujur aja kita belum ngobrol bagaimana perubahannya dari yang masa sebelum pandemi ya. Cuma kesininya karena kita persiapan mau KBM daring, sepertinya layanannya akan lebih ke fasilitasi guru dan siswa untuk persiapan daring. Contohnya kan kita akan memakai Google Classroom ya, kayaknya fokus di situ. Jadi lebih memantapkan itu, menyiapkan anak-anak agar mereka terbiasa pakai Google Classroom, dan bagaimana mereka mengerjakan tugas, membaca materi, mengisi presensi. Sepertinya lebih ke situ. Kalau kelas 8-9, untuk tingkat ke 8-9 itu meskipun sudah tingkat atas, menurut kita itu kayaknya masih kurang familiar. Mungkin hanya beberapa anak saja. Kalau kelas 7 apalagi ya, baru lulus SD. Oke, super. Ya, Pak Rifan, ini Pak Rifan ya. Iya betul. Bu Kalau Angela. kalau itu sudah berjalan, misal berjalannya tuh kan kita lihat dulu selama berapa pekan, apakah itu sudah berjalan di mapel-mapel lain. Kalau sudah berapa persen berjalan dengan baik, baru kita masuk ke materi informatikanya, ke materi esensialnya. Sepertinya itu. Ada tambahan Pak Rilvan, Pak Ferdi, tambahan? Mungkin tambahan dari saya, ya betul katanya Bu Aldila. Jadi untuk bimbingan TIK di SMP 1 kayaknya kebanyakan kita untuk membantu guru-guru, terutama sebagai jembatannya, media pembelajarannya seperti Google Classroom gitu. Mungkin guru-guru yang lainnya itu banyak yang kurang paham atau masih Banyak banget. Nggak banyak pertama kok. kali. Iya. Kayaknya bukan jembatan ya. Lebih Sekarang ke bisa lupa. Oh ya, bimbingan Bapak. Iya, fasilitator. dia fasilitator. Fasilitasi. Fasilitasi. Iya. Kalau jembatan kayak nanti ada jembatan bambu, jembatan jembatan aja Iya. Pak ya. Termasuk ke siswa itu. Iya. Dimana join ke video conference, mereka presensi, ya gitu deh pokoknya. Berarti SMP 1 jalan 2 ya Bu ya? Bimbingan sama informatika, mapel.
bimbingan tapi di dalamnya ada informatikanya, materinya. Tapi kita nggak pilih mapel informatika. Pak Ferdi yang mengalami mengalami mana Pak Ferdi hilang? Oh Pak Ferdi ini dulang kayaknya. Ini mikrofonnya nggak aktif kayaknya. Loh, Tapi teko. Oh iya chatting tok iku mau. oh ya ini nih. Oh ini Pak Ferdi. Ejok kukumat ejok. Seperti itu sih maunya kita memastikan KBM daringnya berjalan lancar dulu. Heeh. Baru fokus ke materi yang bener-bener TIK sama informatika. Berarti sik format anu ya nang bimbingan TIK ya. Fokusnya Iya. ya selama daring ya. Oh. Iya. Oke. Ya. Oke, lanjut sampai 2. Bu Emi ya. Nggih, Pak. Monggo, Bu Emi. Untuk SMP 2 kita saat ini memang fokus pada penggunaan fasilitas pembelajaran jarak jauh karena SMP 2 sudah menetapkan Google Classroom sebagai fasilitasnya. Di akhir semester kemarin kita sudah mencoba, jadi melanjutkan di sana. Yang pertama kita memantapkan gurunya dulu. Jadi sudah berikan beberapa feedback untuk mereka bagaimana penggunaan Google Classroom, membuat materi, mengundang anak, terus ya pembuatan soal, pembuatan link absen, itu yang sudah dilaksanakan dan ini tetap masih berjalan ya. Yang kedua terkait dengan pembelajaran jarak jauhnya, yaitu pembuatan materinya, karena kita tidak berhadapan langsung dengan anak, sedangkan kalau menggunakan Vicon itu akan banyak memakan kuota yang tidak mungkin semua anak bisa mungkin. Jadi kita konten pembelajarannya itu dibuat dalam video. Nah ini setiap guru nanti diharapkan bisa membuat video pembelajaran untuk materi pembelajarannya itu. Jadi ya bimbingannya di sana, fasilitasinya di sana, memfasilitasi guru-guru untuk bisa membuat konten pembelajaran dalam bentuk video. Itu yang kedua. Tentunya juga ke siswa. Kita membantu mereka untuk dapat menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran jarak jauhnya. Lalu apa ya? Nah itu untuk bimbingannya, fasilitasinya, okay. Kalau untuk informatikanya sendiri, oh ya untuk siswa tadi kita buat selain fasilitasi langsung ketika mereka mendapatkan kesulitan konsultasi ke kita ya dengan WA group atau apapun, kita buatkan video tutorial. Jadi rencananya di awal tahun pelajaran kan kita mengundang siswa ya dan wali murid, itu kita sudah menyiapkan tutorialnya cara penggunaan fasilitas pembelajaran itu. Oke, mulai dari yang belum punya akun ya membuat akun, bagaimana cara masuk, bagaimana melihat materinya guru dan lain sebagainya. Lalu untuk informatikanya sendiri, karena saya mengikuti anak yang kelas 7 naik ke kelas 8, ya rencananya ya sesuai itu. Jadi materinya materi informatika di kelas 8. Belum saya siapkan memang, belum bercanda. Untuk materi ya. Belum bercanda. Iya, belum bercanda. Ya rencananya ya saya buat tutorial. Nah, kesulitannya dalam materi-materi yang praktek itu kan tidak semua siswa punya komputer. Nah, itu permasalahannya. Jadi ya minimal ada tutorial menu-menu dan penggunaan. Prakteknya gimana caranya mereka sudah, ya tidak menuntut mereka untuk bisa praktek sudah. Itu Pak. Rencananya sih yang bimbingan selain kan kelas 7 dan kelas 9-nya berarti kan saya bimbingan. Mau memasukkan esensial informatikanya. Ya saya pilih yang sekiranya mudah untuk mereka. Tuh.
Itu Pak dari SMP 2. Terima kasih. Oke, monggo lanjut SMP 3. Bu Lina ono Pak Ib. Ada Pak. Monggo Bu Lina. backgroundnya kok foto ya kalau loro. Pemain dewe-dewe. Ngapur. Di kamar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk SMP 3 ini yang semula mapelnya itu kan masih bimbingan TIK ya. Karena ada Penampakan di belakangnya. Ngapain di belakang? Penampakan di belakangnya. Ada pengganggu. karena ada guru IPA itu yang apa itu sudah purna tugas itu, jadi yang ngajar prakarya itu jadinya tidak ada. Saya disuruh ngajar prakarya. Jadi pada saya disuruh ngajar prakarya, saya milih informatika saja. Jadi untuk kelas 78 itu diganti menjadi mapel informatika. Kan kalau sudah informatika tidak usah ada prakarya. Jadi sama saja. Daripada saya suruh ngajar prakarya, mapelnya diganti menjadi informatika. Kalau untuk yang kelas 9 masih tetap bimbingan TIK ya. Kebetulan yang 9 itu yang bimbingan TK Pak U. Lalu saya yang kelas 78. Nah, untuk apa belajar jarak jauhnya, kalau saya untuk informatika saya memilih materi itu apa yang enggak praktek, yang teori-teori saja nanti yang saya sampaikan ke peserta didik itu. Kelas 8 juga, kelas 8 kan kelas 7-nya belum pernah dapat materi sama sekali kan, dulunya bimbingan TIK ya, jadi bukan informatika. Tiba-tiba naik ke kelas 8 jadi informatika. Akhirnya nanti akan saya lihat dulu materi di kelas 8 itu apa, saya belum tahu. Kalau di kelas 7 saya sudah lihat beberapa materi, pokoknya yang tidak praktek itu yang akan saya berikan. Karena siswa di SMP 3 itu banyak yang nggak punya komputer kalau disuruh praktek lewat daring itu. Kalau untuk guru-guru di SMP 3 itu menggunakan ini apa, Google Classroom ya. Dan kami sudah lakukan workshop selama 3 hari ke guru-guru, dan semuanya sudah punya apa itu Kelas jadi sendiri. kita itu ya mengundang siswa, tidak memasukkan siswa, tapi kita mengundang dengan kode kelas itu. Kalau memasukkan siswa itu agak susah ya, soalnya kemarin kita sudah anak-anak itu sudah disuruh buat akun sebelum ada pandemi ini ya. Cuma ada yang nggak punya HP, seperti itu kesulitannya. Dan ada yang punya HP tapi nggak bisa buat akun. Lebih baik itu kita undang mereka saja. Jadi di jadwal itu kita cantumkan kode kelasnya, kita bagikan jadwal itu. Jadi anak-anak join sebagai memasukkan kode guru-guru kelas yang akan kode mapel di kelas seperti itu. Kalau untuk materi pembelajarannya itu kita sarankan guru-guru itu tidak banyak menggunakan video atau mengupload file ya, karena kuotanya anak-anak itu di SMP 3 itu 1 bulan cuma dijatah 2 giga ya. Jadi tidak cukup kalau untuk video conference, kemudian apalagi itu download video, download file. Jadi untuk itu teman-teman itu banyak yang membuat blog. Jadi materinya guru-guru itu ditaruh di blog. Jadi tidak mendownload ya, hanya melihat saja. Ya ada beberapa untuk video itu kami wajibkan minimal 1, dipilih materi yang paling sulit untuk dibuat video pembelajaran. Seperti itu. Dan videonya harus diupload di YouTube ya. Linknya saja yang nanti di-share. Karena kalau langsung video yang di-share itu kadang ada anak yang HP-nya Android tapi kan masih jadul gitu ya, nggak bisa buka nanti. Jadi kalau dibuat di YouTube, linknya yang dibagikan itu mungkin pastinya bisa dibuka ya, seperti itu. Gambarannya seperti itu, dan sudah dilakukan ini workshop untuk mereka membuat sendiri, kemudian ya caranya mengupload materi, cara buat video itu sudah selama 3 hari itu sudah dilakukan kalau di SMP 3. Bimbingannya ke guru-guru itu, meskipun
saya ngajar informatika tetap bisa membimbing guru-guru. Tapi untuk di kelasnya saya tetap ngajar informatika ya. Saya pilih, misalnya saya lihat di kelas 7 itu ada pengenalan apa itu, komputer apa ada jenis komputer, hardware komputer, software komputer, kayaknya seperti itu ya. Nah gitu-gitu itu yang akan saya sampaikan nanti ke siswa. Jadi tidak praktek ya, seperti apa itu pemrograman apa itu atau Excel itu ya ada apa di kelas 7 kayaknya ada, itu kayaknya tidak akan saya berikan, hanya untuk pengenalan saja. Jadi kalau kelas 7 nanti saya mungkin hanya pengenalan jenis-jenis komputer, software komputer, sekitar gitu-gitu yang materi yang akan saya berikan. Kalau yang kelas 8, 9 itu sudah terbentuk ya kelasnya kan sudah terbentuk. Kemudian kalau yang kelas 7 kan masih belum. Untuk rencananya nanti pengenalan Google Classroom Kampung itu kita buat tutorialnya ya, gimana cara mereka download aplikasinya di Play Store, lalu menggunakannya, memasukkan kode, lalu apa saja yang digunakan, yang harus dilakukan selama di di Google Classroom itu nanti kita kasih petunjuk di share di grup kelas-kelas seperti itu. Kalau untuk guru juga sudah kita satukan pemahaman apa yang akan dilakukan di dalam kelas itu ya. Kita menggunakan selain Google Classroom, kita juga menggunakan Padlet ya, papan tulis digital itu. Jadi materinya itu di-upload di Google Classroom, kemudian setelah suruh baca ya mereka atau melihat materi, kemudian kita berinteraksi dengan siswa di Padlet itu ya, sebagai bukti kita memang benar-benar mengajar seperti itu. Kemudian melakukan presensi juga. Presensinya itu kita terserah gurunya ya, pakai Google Form atau pakai Zoom itu terserah gurunya. Itu kita ajarkan semua gitu. Nah, gambarannya seperti itu kalau di SMP Negeri 3. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Mahfud sampai 4. Wahid. Wahid kayak keluar, betul. Ayo, kono ayo. Audionya nyalakan, Ustaz. Ada. Mic-nya Odi Akitat. Audionya, Ustaz. Mic-nya Tat. Dong oleh dulu. Mic-nya aja. Nah. Halo, masuk, monggo Pak Wahid. Masuklah sini. Untuk SMP 4 mungkin saya lebih menghargai yang lebih senior itu mungkin Wah. Iya, segabaya abid ya. Duru-duran. Monggo. Ada boy. Apa ya? Apa ya? Kertas. Pak Mahfud yang disuruh ngomong. Monggo Pak Mahfud. Lopot. Mau model seperti apa nanti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke ya. Untuk segmen 4 sebetulnya itu belum secara spesifik belum mengarah ke sana. Ya. Jadi kita itu hanya mengikuti arus dulu karena kita masih belum tahu bentuk yang akan diwujudkan. Jadi setengah nunggu dari teman-teman nanti itu konfirmasinya seperti apa. Kemudian sebetulnya saya pernah ngomong-ngomong berdua, kalau bisa itu jadi kita biar tidak terlalu kalau itu berbentuk video pembelajaran, misalnya nanti yang disampaikan kepada anak-anak, maksud saya itu kita manfaatkan web kita, jadi videonya itu ada di sana semua. Jadi digabung semua teman-teman itu kita bagi, jadi video pembelajaran ada di sana. Jadi linknya ada di web MGMT TIK itu bayangan saya. Monggo nanti materi ya, materi ini ya. Materi pembelajaran. Iya, materinya. Nanti. Materinya ada di sana semua. Jadi siapa yang membuat kita bagi. Jadi enteng cateringan kita. Jadi mirip kayak punya SMP 3 nggih. Kalau SMP 3 lewat blog. Mungkin khusus BTIK nanti kita lewatkan web gitu nggih. Wah, ya kita manfaatin itu. Semuanya ada di sana. Jadi anak-anak kita perintahkan
masuk ke web MGBTIK. Nah, jadi ada dua keuntungan, pengunjung kita itu banyak. Terus kita juga tidak terlalu membebani kepada diri kita untuk selalu membuat video tutorial. Jadi kita bagikan enteng nanti per sesi. Bagi tugas ya. Ya, enteng itu bagaimana, sehingga saya menunggu konsep teman-teman belum bergerak. Saya dengan Pak Wahid belum bergerak. Jadi masih nunggu konsep. Dari tadi bergerak-gerak itu. Ya, yang bergerak. Itu untuk sementara mungkin Pak. Ya, Pak Incok. Oke, itu dulu sementara dari saya. Ya, mungkin teman-teman bisa lanjut. Itu konsepnya itu nanti bisa diterima tidak. Saya ngikut aja dari keputusan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Darmawan atau Kak Ros, ada semua? Mas Merani, Tes masuk Pak Darmawan. Sekarang kok Pak Darmawan. Masuk. Masuklah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Don Bos. SMP 5 untuk kegiatan bimbingan kita itu untuk kelas 7 rencananya menggabungkan materi informatika dan materi dari kita sendiri bimbingan sebelumnya. Selain itu kita juga membantu guru-guru untuk menyiapkan materi pembelajaran dengan memberikan yang tutorial menggunakan model classroom dan memanfaatkan rumah belajar. Untuk kelas 8-9 masih meraba-raba mengikuti materi sebelumnya, yaitu materi bimbingan TK. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Wes. Monggo, sampai 6 kan ya Pak Eko, Kak teko ya Pak Eko ya. Banjar ada. Bu Anjar biasanya ana Bu Anjar. Halo Bu Anjar. Ada Banjar. Ayo Bu Anjar masuk. Monggo Bu Anjar. Dalam. Monggo. Ngomong. Kayak apa kok SMP 6 modelnya? SMP 6 sudah jalan pakai Google Classroom terus sama Google Form untuk ujian-ujian pakai itu yang kemarin. Enggak, ini Untuk- ke depan itu pembelajarannya ya apa? Khusus kayak TIK. TIK. Kalau TIK-nya Insya Allah Pak Eko yang pertama masih menggunakan video ya, anak-anak biar pakai video pakai HP-nya karena juga tidak ada komputer, terus HP juga sedikit mereka itu. Jadi mungkin yang sederhana kalau SMP 6 itu aja Pak. Gawe Sama classroom, gawe materi classroom. yang diupload di Google Classroom itu aja. Oke, menutup Bu Anjar 96. Iya, ngono tok koyoke. Oke, monggo lanjut Pak Wiwi atau Pak Dayat. Pak Wiwi. Pak Dayat. Pak Dayat. Ini Pak Dayat, ketok ya Pak Dayat. Pak Dayat sik salin mau sih an. Pak Dayat sik salin. Saline ning Banyuwangi ya Pak. DKDS Pak. Udah senior aja yang senior yang ngomong Oh, senior. Iya, sing senior. Iki senior iki kayak naik iki. Seneng apa? Iya, Iya, monggo, Pak Wi. ngomong ya. Ya, ngomong weh. Untuk TK sampai 7 belum terancang-ancang teradopsi dengan baik ya. Tapi kita sudah, cuman pelaksanaannya ya pelaksanaan belum semua sih ya, tapi belum maksudnya terjadwal gitu ya. Kenapa? Karena memang di SMP 7 dijadwalkan yang rencananya dari kurikulum ini, yang rencananya mau daring full gitu, itu diusahakan karena kondisi siswanya seperti itu, yang nggak semuanya punya HP, Android gitu ya. Tapi kemarin pada waktu PAT itu
alhamdulillah bisa 100% meskipun HP-nya suruh pinjam tetangga atau suruh pinjam siapa gitu ya. Tapi nek pembelajaran daring kan tidak mungkin mau pinjam terus ke tetangga seperti itu kan gitu ya. Oleh karena itu kurikulum menjadwalkan setiap hari itu nanti ada 2 mapel yang online gitu ya, yang daring gitu. Jadi ada 12, tapi hari Jumat dan Sabtu itu kan, Jumat terutama itu kan pendek waktunya ya. Tidak ada 10, rencananya ada 11 mapel nanti yang didaringkan gitu, sehingga BK dan TIK itu tidak didaringkan secara terjadwal gitu. Oleh karena itu kami tim TIK itu hanya membackup sementara ini sampai saat ini gitu ya, membackup rencana pelaksanaan daringnya mulai dari menggunakannya Google Classroom memang, karena itu yang dari sekian banyak informasi tentang PJJ itu mengerucutnya kok ke Google Classroom ya, mengerucut gampangnya, mengerucut gratisnya kan begitu. Itu ke Google Classroom. Ada sih yang menunjukkan Edmodo dan macam-macam itu ya. Agak itu tapi kan agak ribet juga ya. Google Classroom sudah mulai merajai gitu, jadi kami ikut di sana. Saya pernah coba pakai Google Suite Education, ternyata harus masuk ke cPanelnya sjh.id dan itu ternyata webnya SMP 7 cPanelnya tidak ada gitu. Jadi harus repot ya, tidak usah itu akhirnya ke Google Classroom itu. Iya, tapi itu masih kami sediakan, kami memfasilitasi membuatkan sudah memberi pelatihan kepada teman-teman, tapi daripada nanti banyak macamnya di masing-masing orang, kalau buat sendiri itu kan terus macam-macam gitu ya. Nah, untuk menghindari seperti itu biar anak-anak juga nggak pusing gitu. Wis daring, wis kentekan pulsa, wis pusing gitu ya. Bentuknya nggak sama terus antara guru satu dan guru yang lain. Itu satu mapel, ruwet meneh gitu ya. Oleh karena itu kami menengahi gitu ya. Oke, kami tim TIK yang menyediakan Google Classroom-nya, disediakan satu tingkat itu sudah ada 11 kelas gitu ya. Tapi per tingkat ini per mapel. Dari kelas 7 mapel dari pendidikan agama sampai ke bahasa daerah. Prakarya ya. Bahasa daerah ya, bahasa Jawa. Itu yang kami backup di sana, sehingga kurikulum punya alasan untuk tim TIK backup ngerawat toiki gitu ya. Jadi nggak ada backup di situ. Cuman kami berpikiran sekolah ya. Tentu sekolah itu pengawas kalau macam-macam gue sampai PKB, SDM barang itu kalau misalkan ubek-ubek perkara TIK gimana gitu. Terus anunya gimana, daftar hadirnya dan sebagainya gitu. Nah, mengkhawatirkan seperti itu, maka yang saya buatkan tidak 11 mapel tapi 13 termasuk TIK-nya juga, termasuk TIK-nya juga gitu ya. Cuman di situ TIK-nya saya nantinya rencana saya dengan Pak Dayat itu mengisinya ya kontennya sih kita sudah sepakat tahun kemarin yang ngikuti informatika kan gitu ya, karena di SMP 7 masih ada prakarya dan memang harus ada prakarya gitu ya. Nggak saya sarankan untuk ke informatika memang gitu, karena ada guru yang kekurangan jam gitu ya. Jadi harus ke prakarya, guru IPA sama GTT itu kalau enggak 24 jam kan kasihan ya gajinya. Ya itu yang mantu-mantu tidak ada yang mantu-mantu ya, GTT ya. Ya itu berpikir ke sana, jadi prakarya masih tetap ada. Saya lebih cenderung memang sudah bu jangan informatika, kasihan ya prakarya gitu. Padahal ya ada tujuan lain ya, biar saya ngajarnya tidak banyak-banyak gitu. Terus ditanya mau 1 jam atau 2 jam Mbak Wi? Kalau BK 2 jam maka informatik TIK diharapkan 2 jam untuk ngatur jadwalnya biar gampang gitu. Nah, kalau BK bisa 1 jam, kenapa TIK harus 1 jam, harus 2 jam kan? Saya katakan begitu. Kalau BK bisa 1 jam, kenapa TIK harus 2 jam? Kan?
Jadilah semuanya 1 jaman gitu. Ya enggak apa-apa, saya sudah cukup 1 jam itu. Apalagi daring susah ini gitu loh. Materinya kan susah untuk menyampaikan seperti yang dikatakan Bu Lina tadi. Nah, sama Bu Lia kelas itu apa mana gitu ya, enggak ngerti apa-apa. Oleh karena itu yang sementara di SMP 7 rencana saya itu dengan Pak Dayat ya di membackup daringnya seluruh mata pelajaran itu, termasuk mulai dari presensi dan lain-lain. Kami sediakan presensi yang nggak ribet gitu ya, nggak semuanya mapel, cukup 1 presensi aja, nanti itu membackup semua mapel. Terus kemudian untuk di materi TIK-nya ya tetap ada materi TIK yang kita ambilkan dari informatika itu. Kalaupun ada nanti mungkin ketambahan seperti yang SMP 3 rencanakan itu menggunakan tutorial untuk, atau yang lain tadi ya, saya dengarnya banyak sudah tutorial untuk bagaimana caranya classroom. Iya, gabung, terus guru-guru gimana caranya. Kalau tutorial seperti itu kan tidak perlu resmi harus kayak ada jureng depannya gitu, halo dan sebagainya gitu. Kita tidak perlu. Bapak Ibu monggo kalau mau upload, mau publish seperti caranya kan cukup simpel saja yang dipakai. Itu rencananya. Sementara ini belum terpikir yang lain, masih pikir bisa nggak melaku gitu ya. Ini suwe-suwe dari Pak sementara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut ke Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau di SMP 8 itu sudah ada pelatihan, sudah lama ya. Yaitu untuk tim IT di SMP 8 itu kan ada 8 orang tim IT-nya. Jadi dari tim IT 8 orang ini sudah mengadakan pelatihan. Yang pertama itu adalah Vcall untuk membuat dari Webex ya. Itu kan ada yang gratis itu Webex, meskipun maksimal cuma 100 gitu. Jadi dengan tujuan masing-masing guru itu punya akun sendiri untuk Webex. Silakan mau dipakai di MGMP atau di mana, atau mau dipakai di mapel apa, terserah bebas. Terus yang kedua sudah adakan pelatihan Google Form, Google Drive, terus Classroom. Terus ada lagi satu yaitu Hot Potato. Hot Potato itu untuk bank soal ya. Jadi untuk bank soal dikumpulkan di Hot Potato itu kan bisa diakses siapa saja yang punya hak akses itu. Itu awal. Terus yang kedua itu ada juga pelatihan menggunakan Office ya. Office 365. Office 365 kemarin tadi sudah selesai untuk membuat kelas kolaborasi gitu. Tapi sangat berat ya untuk Office 35, kalau bisa untuk kelas SMP jangan. Ini kan sudah saya coba itu selama 2 bulan. 2 bulan itu saya nyoba ngajar pakai Microsoft Teams itu, Office 365. Selama 2 jam pakai data itu sekitar 6 GB itu habis. 60 kali 2, jadi 120 menit. 6 GB itu habis. Gitu. Padahal itu tidak dalam 120 menit, itu tidak online 100%, 120 menit itu. Jadi online-nya mungkin hanya sekitar 15 menitan. Sisanya kita pakai kelas. Nah, kemarin SMP 3 sempat sudah mau deploy juga Office 365. Sudah beli domain, sudah beli domain dan sudah mau deploy juga untuk Office 365. Tidak jadi. Kenapa? Ya itu, kasihan murid-muridnya. Dari 100% mungkin yang bisa pakai hanya 5% tidak nyampe. Karena kalau hanya standar, maaf, HP Cina yang biasa dipegang anak-anak ya, itu pasti nggak kuat.
kecuali HP-HP yang baru, yang RAM-nya yang di atas 2 GB, baru itu dengan normal gitu. SMP3 sudah hampir deploy kemarin itu, tapi nggak jadi ya karena itu. Kalau deploy nanti buat apa Microsoft Office kalau nggak dipakai murid kan gitu? Karena bukan gagah-gagahan aplikasi kan, bagaimana bisa disampaikan gitu. Terus untuk di SMP8 mapel informatika yang tidak punya HP itu nanti ke sekolah untuk mengambil tutorial atau modul. Sistemnya seperti itu. Jadi didata yang punya HP tapi tidak kuat mengikuti classroom itu maka disuruh ke sekolah untuk ngambil modul lah istilahnya, latihan dan lain sebagainya itu. Jadi untuk itu saja ya yang sudah dilakukan. Kalau classroom sama Google Drive itu kemarin kan sudah dipakai itu Google Formulir dan lain sebagainya, pengganti ujian nasional gitu. Dan kebetulan teman-teman yang tim IT yang 8 orang itu kan sudah punya Google Suite semua. Di Bukalapak murah 25.000. Itu. Ya itu saja ya yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Materinya apa Pak Ibnu? Informatika apa layanan? Informatika Bu, mata pelajaran informatika, bukan layanan. Oh. Karena kalau TPP-nya layanan cair ya? apa Ibu? TPP-nya cair. Oh, untuk saya bukan ini tidak cair. Karena guru BK, kan saya kan ikut masih, bukan mapel informatika di TPP itu. Jadi bimbingan. Oh, double ya. Jadi semua guru BK di SMP 8 yang bimbingan itu nggak ada yang cair, termasuk bimbingan TIK. Sebetulnya cair malahan Pak, nek bimbingan. Justru BK cair, justru bimbingan cair Pak. Enggak, BK tuh di SMP 8 BK nggak cair juga Pak. Kodiknya itu salah. Iya. Jadi BK cair kok Pak? Cair kabeh kok. Yang berbunyi bimbingan itu di SMP 8 dan cair. Gus dari SMP 1 sangat kenal nih Pak Gus. Jadi 3 orang yang nggak cair Bu, semua bimbingan gitu. Makanya saya kok bisa? Saya kelas 8 Salah setting berarti di Harusnya berguru tuh. karena di SMP 8 kan itu kan bukan gurunya yang lebih, jam-jamnya yang lebih berat. Gitu. Jadi yang di jam IPA untuk prakarya di SMP 8 itu bisa kelas 9 itu saja, itu pun sudah lebih guru IPA, lebih jam maksudnya. Jadi kurang guru IPA lah. Dan guru keterampilan tidak ada memang di SMP 8. Akhirnya saya milih kelas 8 mapel informatika saja lah. Jadi kelas 7 dan kelas 8 itu mapel informatika, bisa resmi mapel. Jadi kelas 9 saya tidak bimbingan, saya lepas kelas 9. Jadi fokus ke kelas 7 dan kelas 8 saja. Itu saja dari saya. Berapa jam Pak Ibnu? Pak Ibnu? Mungkin ada pertanyaan. Berapa jam Pak Ibnu? Satu kelasnya 2 jam Pak. Oh, Kan 2 ada jam. 6 ya, ada 6 kalikan 2 12, jadi pas 24. Oh, masih tok ya gurune sampean ya. 8 ya. Iya, betul. Guru IPS saja harusnya cair. Di 8 itu. Harusnya cair. Atau aku lah, Ibu Galuh, udah di Cina. Karena kemarin waktu mutasi besar-besaran itu disisakan 2 gitu. Jadi banyak yang kurang. IPS kurang 1. Jadi IPS di SMP 8 itu hanya 2 guru. Satu guru ngajar 42 jam. Gitu. IPA itu satu guru itu ada yang 28, ya rata-rata 28. Ada yang 30. Ya rezeki. Itu ngajar apa nguli Pak? Bimbel. Jadi saya milih mapel saja lah. Gitu. Daripada yang prakarya itu guru IPA nanti sampai 42 jam. Tapi kelas 9 lepas lah. Jadi hanya fokus ke kelas 8. Berarti gak ono anune pisan. Ndak ada KBM di kelas 9. Apa? Dano KBM, dano jam di kelas 9 berarti. Dano. Oh. 9 ada jam. Berarti dicoba kelas 7 8 ya.
Jadi kelas 7-8. Oh, nggak ada jam itu makanya nggak cair. Iya. Kayaknya begitu. Coba ngajar. Coba Coba saja ngajar jam. 2 jam, kayak kuliah ya. Iya. Semua diajar, cair pasti. Daerah, semua dulu, guru BK 3 orang. Iya Pak, itu Pak Ibnu berarti itu ada kesalahan setting di Dapodik. Apotik Pak ya. ya. Biasanya Pak itu Pak siapa? Wawan. Anu nih? Wawan. Pak Wawan kan ahlinya biasanya. Iya. Ditanya itu ya. Di Apotik benar katanya Pak Wan. Di Dapodik benar. Berarti sampai hubungannya Dapodiknya hubungannya dengan ketenagaan yang enggak benar. Mungkin. Katanya Pak Wawan itu. Akhirnya kan dikonfirmasi lagi ke ketenagaan itu. Setelah itu, oh iya 1 minggu lagi gitu kan. 1 minggu sampai Oh, iya. Berarti kita lagi double Pak cairannya. Marane meledos mari iki. Liyane wis entek sampai metu. Lah sik ana duwike negara. Iya, yang penting bisa keluar nanti. Keluar kok itu. Ya keluar. Oke, sampun Pak Ibnu. Sudah Pak. Oke, monggo lanjut sampai 9. Senior ono Pak Mar. Gak ono ya. Iya, kono mewakili aja dia. Ngomongin diri sendiri tuh. Ngomongin diri sendiri. Ngomongin dirinya sendiri ya. Oke, SMP 9 saya wakili untuk rencana untuk TIK di kelas 9 di SMP 9 itu podo sama dengan yang lain saya kira. Kita dikasih jam 1 jam. Oh, ralat untuk PJJ ini kan enggak kayak jam-jaman gitu ya. Berarti dikasih waktu sama dengan pelajaran lain. Jadi ada jadwal khusus untuk pembelajaran TIK. Nah, itu nanti rencananya untuk saya kan pakai bimbingan ya. Untuk bimbingannya saya kasih layanan classroom itu baik kepada guru maupun kepada siswa sama dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, kemudian mungkin ada yang masih ingat ada pasal di Permen tentang bimbingan itu. Untuk minimal tatap muka itu sepertinya ada 5 kali tatap muka gitu, Pak Wiwi nggih? Ya, 1 jam minimal 1 jam, durasinya minimal 1 jam. Kalau untuk klasikalnya itu minimal 5 pertemuannya minimal sekitar ya. lupa ingat. Saya juga lupa kayaknya ada pasal yang mengatur itu. Ya, nanti mungkin saya maksimalkan ke bimbingan ke guru maupun ke siswa. Nggih. Nah, kemudian nanti untuk yang kelas, pembelajaran di kelas itu mungkin bolong-bolong enggak apa-apa, minimal pokok 5 materi atau 5 pertemuan itu nanti saya isi. Karena memang kesulitan materi kalau mau dimasukkan di PJJ itu. Iya. Nah, kemudian rencana kepala sekolah itu yang di tempat kami kan kemarin setelah dicoba di waktu ujian daring itu kan ada sekitar 80% yang bisa ikut. Yang 20% itu enggak punya HP ataupun pinjam HP orang tua. Waktu ujian orang tuanya kerja, jadi enggak bisa ikut ujian. Nah, itu rencana di SMP 9 yang 20% itu akan dilakukan PJJ di lab komputer. Nah, itu mungkin saya pakai untuk layanan saya. Nanti gantian dengan Pak Mar harinya. Gantian selang-seling WFH, WFO. Seperti itu mungkin nanti seperti itu. Kemudian untuk materi ini memang blank, tidak ada. Yang pasti materi classroom itu seperti dengan Bapak Ibu yang lain untuk siswa terutama. Karena kalau untuk guru saya kira sudah banyak dilatih dan berlatih. Nah, untuk siswa ini yang anak-anak mungkin masih asing atau baru, terutama yang kelas 7 juga. Mungkin itu yang dari sampai 9, Pak. Pak Safrin, Bu Emi. mendatangkan siswa itu juga pernah dibahas di kita, apa nanti itu tidak menyalahi aturan. itu. Iya. Itu kemarin kurikulum yang menginfokan ke saya. Nanti
ya memang belum belum resmi, cuma ancang-ancang seperti itu. Mungkin tidak tahu terlaksana apa enggak tahu wes. Kalau enggak ya kita lakukan kayak tadi itu pembimbingan. Karena kita juga di SMP 2 mau merencanakan itu, makanya nih golek konco. Kira-kira banyak kita terbentur dengan aturan mengumpulkan orang banyak itu tadi. Iya. 20% itu lek dihitung-hitung ya ratusan siswa itu. Akeh. Harus izin Pak Wali. Yo. Oh gitu ya. Paling murid. Tapi pondoknya Pak Wali masuk kabeh iku. Bleng. Kan sesuai prosedur. Oke. Mengikuti protokol ya, penting. Kayaknya sementara ini. Tergantung kepala sekolahnya juga kayaknya. Iya, berani apa enggak gitu aja. Kalau bapakku sangat takut. Protektif. Bukan takut, Iya. jangan dikatakan taat aturannya. Sesuai prosedur, mengikuti standar ya. Sebelum ngomong yang lain, ayo langsung lanjut. Sekolah ndi? SMP 10 itu. Ono. Bugalo. Ada Bugalo. Oh. Bugalo kaget. Jadi sono apa enggak ya? Bu Tantri, Bu Tantri lagi goes. Oh, lagi anu. Goes malam. Yang swasta aja Bu Esti, Pak. Lanjut ya. Sinten Pak Tony. Emi enggak ada, Bu Emi, Bu Galo enggak ada. Lanjut SMP Muhammadiyah. Pak Tony. Tadi ada Bu Tantri tadi. Amisan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya apa, Pak? Ajen. Gimana? Jelas sudah ya. Kak, remeng-remeng, Pak. Pak. Kalau untuk semester depannya ini sampean rada geser titik apa saya kata kabeh ku. Lah, ngono lho. Rada enggak titik. Lah, ngono. Tuh, ya bertiga kata bagian dhuwur tok. Koloran soalnya sore. iki malu. Oh, Tinggi tante mana? Ayo monggo dilanjut terus, Pak. Oke. Ya oke. Dicedekno mikir koyoke kadon gak krungu. Kalau di SMP Muhammadiyah kita pakai Google Classroom. Tapi untuk semester depannya ini rencana kita pakai dari kita sendiri. Dan ya modelnya hampir sama sih. Link dan sebagainya hampir sama. Terus kemudian untuk pembelajarannya saya hanya pembimbingan aja. Pelayanan apa? Karena ada guru prakarmanya, program jamnya, gitu. Itu ya tentang memenuhi syarat guru informatika. Ya itu kalau di SMP Muhammadiyah itu Pak yang sudah kami akan lakukan kayak selama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ya apa, Pak? Pak Tony kok ndak pati aku ndak pati krungu. Layanan ya. Layanan apa ya apa? Intinya untuk ya kita pakai layanan. Layanan ya. Untuk bimbingan. SMP Muhammadiyah tetap bimbingan. Siap melayani ya. Ya, tetap bimbingan. siap itu melayani 24 jam. Siap melayani. Siap 24 jam. Topol. Jago Pak Tani? Ya sudah itu yang sudah saya lakukan. Oke, monggo lanjut ke Mother Day. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Oh, anak bos ya. Kok kata beli Ya. Ya Pak, untuk SMP kamu. Oh iya. Dengar suaranya. Oh ya. Untuk SMP KMD, untuk SMP KMD, kami menggunakan bimbingan.
TIK. Sementara ini kami sudah berjalan dengan menggunakan Google Classroom dan menggunakan Google Form. Jadi setelah pandemi itu kami sudah melakukan PAT dengan menggunakan Google Form. Dan kemarin kami sempat menggunakan untuk call, kami menggunakan Talkvision. Tetapi karena Talkvision berlangganan, jadi ya itu, tapi cuma beberapa saat karena biayanya terlalu tinggi. hitungannya tiap bulan dolar. Iya, jadi akhirnya menyerah. Akhirnya diputus dan sekarang menggunakan Google Meet. Itu saja. Sementara kami saat ini untuk mempersiapkan materi, kami menggunakan sekarang kami bersama-sama sedang belajar bersama guru-guru yang lain memfasilitasi untuk membuat video tutorial. Itu saja, terima kasih. Oke. Ya, makasih Bu Esti. Lanjut SMP Pelita, ada? Pelita ini ya. Konita. Ndak ono kaya Konita. Ono. Khadijah sing Itu. ono. Khadijah iki Permata ya? Oh, Permata ya wes. Oh, Pelita. Oh, Khadijah Pelita. Balik. Oh, monggo Bu Khadijah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kita itu tahun kemarin dan tahun depan juga kita akan masih menggunakan bimbingan TIK, dan bimbingan TIK ini nanti akan memfasilitasi guru-guru juga serta murid menggunakan Google Classroom sama Google Form juga. Dan mungkin ada beberapa nanti ini permintaan dari Signal. Halo, Bu Khadijah? Iya, sinyal ya. Sinyal ya. Sinyalnya lemah. Oh, iya enggak apa-apa. Ada Kak, karena Sama pun macet kaya. Tepat. Bisa diulangi Bu Khadijah? Gimana pakai Google Classroom pembimbingan nggih? Juga Google Meet juga insya Allah. Terus untuk materi yang akan disampaikan ya basic data untuk komputer. Terus juga permintaan dari yayasan itu ada bimbingan TIK diisi dengan materi videografi dan fotografi juga. Itu lewat daring. Insya Allah ya, lewat tutorial di situ. Masih kaum. Makanya ini materi berarti ya. Sinyalnya. Nggih, Bun. Berarti tetap ada ini, ada KBM ya TIK-nya. Sudah ada, Okay. memang ada KBM. Ampun. Nggih, monggo matur suwun Bu Khadijah dari SMP Pelita. Lanjut, kayaknya Permata enggak ada ya. Sunan Giri enggak ada. Hidayatullah ana kaya Bu Feni. Feni ya. ada di sini, tapi halo Bu Feni. Kameranya enggak itu. Mic-nya juga mati. Iya. Berarti off. Oh ini hidup. Halo Bu Pen. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dia. Itu dia gerangan. Oke, monggo Bu Feni, bimbingan TIK atau informatika atau TIK di Hidayatullah gimana semester depan rencananya? Rencananya BTIK semester depan pakai Google Classroom, tapi masih mau pelatihan ke guru-guru semua. Nanti guru TIK-nya saya nanti masih mau backup pembelajaran di kelas itu untuk wali kelasnya. Nanti guru mapelnya tinggal join ke wali kelasnya itu untuk kelas-kelasnya. Kayak sampai 7 gitu. Untuk anak-anak yang enggak punya Android
rencananya kita buatkan modul biar ada satu hari, rencana mungkin hari Sabtu mereka ambil modul sama tugasnya untuk 1 minggu, kira-kira seperti itu. Oke, modul. Ampun. Oke, berarti bimbingan normal ya, resmi daring, yang tidak ada baru dikasih modul gitu. Oke, matur nuwun Bu Feni dari SMP Integral. Untuk TD tidak ada, Sunan Giri tidak ada, Permata tidak ada. Oke, sudah cukup untuk format layanan. Jadi saya bacakan SMP 1 itu layanan sama persis dengan yang lain. SMP 2 juga sama, fasilitasi dan pelayanan classroom. SMP 3 ini yang agak banyak detail, ada informatika, juga ada bimbingan. Untuk SMP 4 itu masih cari bentuk yang baku, mengusulkan lewat web MGMP. Untuk SMP 5 itu kelas 7-nya informatika, BTIK tapi materinya diisi informatika. Kelas 8-9 fasilitasi guru dan siswa. SMP 6 hampir sama, SMP 7 juga. SMP 7 tidak ada jam, cuma membackup penuh PJJ di classroom. SMP 8 ada informatika kelas 7 dan kelas 8. SMP 9 sama, fasilitasi pelayanan kelas 7, 8, 9. SMP 10 enggak hadir. SMP Muhammadiyah sama, pembimbingan. Mater D juga sama, Pelita sama, Hidayatullah juga sama. Saya kira itu beberapa format layanan di SMP di Kota Probolinggo. Ada tambahan Pak. Pak Ibnu. Ada tambahan untuk SMP tamat ya. Enggak, monggo Pak Ibnu. Rapat terakhir itu Pak, SMP 8 pakai Microsoft Teams. Jadi pakai Office 365, keputusan sekolah itu. Untuk semester depan. Meskipun sangat berat, memberatkan sebenarnya ya. Ya asli lah sangat berat. Karena saya 2 bulan pakai di UT itu Pak, pengalaman saya gitu. Tidak tahu itu keputusan kepala sekolah memakai Microsoft Office gitu. Ya monggo saya ikut saja. Dan untuk sebenarnya awal Webex itu saya gunakan hanya 2 kali dalam 1 semester sampai Desember. Pembukaan dan penutupan itu saja sebenarnya. Karena kasihan murid-murid juga kalau video call sering-sering habis itu paketannya. Dan HP-nya juga tak akan kuat, banyak yang luput dan lain sebagainya, putus itu gangguannya kalau call. Itu rencana awal saya seperti itu. Jadi hanya pembukaan, perkenalan untuk kelas 7, saya gurunya, hanya gitu saja. Mungkin 15 menit, terus penutupan setelah ujian itu atau ujian keputusan kepala sekolah memakai Office 365. Seperti itu. Terima kasih Pak. Bayar itu Pak ya. Beli hosting ya? Enggak Pak. 365. Kalau dia cuma hosting saja. Beli hosting yang murah-murah saja Pak. Pokoknya sekitar max hosting dan domainnya total ya 300.000 untuk deploy-nya itu gratis hostingnya. Tapi beratnya itu loh Pak, untuk dipakai kelas-kelas murid-murid itu 8 itu sangat berat sekali. Kuotanya ya? Mahasiswa saja sangat sama. Iya, di kuota sama di HP Pak. Dan menguras baterai. Itu. Ya kita tahu lah HP-nya anak-anak seperti apa kan. Kadang kita hanya casingnya saja bagus. Ternyata kualitas ketika dipakai aplikasi yang berat, HP baterai ngedrop, pulsa habis, yang ada. Dan Office itu butuh internet stabil, lancar. Kendaliannya di situ. Itu sudah saya coba 2 bulan Pak ngajar di UT, full pakai Office.
sambatan mahasiswa, Pak. Sekelas mahasiswa aja sambatan. Soalnya mahasiswa golek duit dhewe, Itu Pak. saja, Pak. Terima kasih. Lek murid karek njaluk. Njaluk nang sekolahan. Pak Sapril, Nggih, Bu Emi. tambahan untuk SMP 2 Pak Sapril. Heeh. Untuk SMP 2 informatikanya lanjut di kelas 8 karena saya mengikuti siswanya. 78. Oh. Jadi yang kelas 7 kelas tahun 7-nya? ini naik kelas 8 itu mapelnya informatika. Sik. Tapi iku Yang lainnya bimbingan. informatik, sampean ngajar informatika ambil bimbingan berarti ya, Bu Emi ya. Iya. Tapi yang kan enggak bisa milih dua Dek Dapodik itu. Kelas Guru mapel atau guru bisa. Bunyinya guru TIK memang. lah ya di Dapodik ya. Sepertinya saya di Dapodik itu layanan, bimbingan. Jadi soalnya di ini tidak apa ya enggak dianggap ngono wes. Makanya. Jadi dari bimbingan saja saya sudah terpenuhi. Tapi kan itu kalau sampean berjalan nanti kelas 7 8 9 sampean berarti harus guru mapel nanti. Kedepannya. Kalau modelnya Guru mapel seperti yang harus dikatakan Bu Emi tadi, enggak. Kan ngikuti Enggak. dia, ngikuti muridnya ya. Saya ngikutin Jadi muridnya baru Pak. ngajar kelas 7 informatika lagi 2 tahun lagi gitu. Heeh. 3 tahun 3 tahun lagi. Iya, betul. Setiap 3 tahunan dia ngajar kelas 7 informatika. Ngikuti lagi ke atasnya Jadi gitu. tahun ajaran kemarin saya ngajarnya di kelas 7, tahun ajaran ini di kelas 8, tahun depan di kelas 9 gitu. Tahun depannya lagi kelas 7 lagi. Yang informatika. Yang lainnya Ya, betul. Iya. dijadikan bimbingan TIK. Bimbingan. Smart Cuma kontennya saya usahakan sama Informatika. informatika ya. memasukkan materi informatika. Ngajak Potter ya. Oke wis. Ya itu smart. Sebenarnya ini ada pertanyaan dari Bu Galuh SMP 10. Endi wonge? Lah ya iku wonge njaluk rapat tapi gak teko tibae. Bu Galuh itu mungkin karena sendirian ya, terus ke informatika itu keberatan. Jadi beliau mengusulkan ke kurikulumnya untuk mundur ke bimbingan lagi. Jadi untuk pelajaran informatika tidak diajar. Oke, jadi balik ke bimbingan TIK semua 1 jam semua. Karena di SMP 10 ada beberapa guru IPA yang kekurangan jam sehingga ngambil jam prakarya. Sehingga Bu Galuh mengusulkan diri untuk mengalah dan mengembalikan jati dirinya ke bimbingan. Nah, ini gayanya Bu Emi dipakai. Itu benar. Jadi ngikuti kelas seperti itu. Kan pasti ada yang bimbingan. Berarti prakarya bisa di kelas yang muternya. Kayak guru BK Ya. itu yang ngikuti siswanya step by step tadi ya. Iya. Ada yang pakai laporan ya. Ini Pak Mahfud itu. Gak usah takon wis Pak. Pak Darmawan. Iya. Ada yang pakai rapot ya. Gak ada. Ono ta? Si ono Pak Wiwi. Apa? Mungkin informatika lah. Rapot TIK. Rapot TIK ta? Nah, ada. Rapot TIK kan wis Repot ya nggak ada. nggak disediakan di sekolah di kita. Berarti ya enggak enak lagi kita membuat menyaingi kita. saya pakai Pak. SMP 2 pakai rapor bimbingan. Iya, bagus. Buat sendiri. Iya, Bagus, bagus. memang seharusnya begitu. Buat sendiri, tapi hanya semester 1 karena semester 2-nya saya cuti terus kena PFH, nggak ono wes. Alasan. Tak konsisten niku. Mending gak usah Belajar nisan. orang wajar. Tapi sebenarnya ya kalau kita mau ikut bimbingan, betul-betul bimbingan itu sebenarnya kita juga harus menyediakan itu ya. Karena di permennya ada ya. Aku ini rada khawatir pisan gitu loh. Aku cuman kenapa kok khawatir? Itu tangannya siapa itu Pak Ibnu? Pak Irfan. Cuman saya agak beraninya tidak menjalankan itu secara utuh karena minun sewu pengawas kita kan juga nggak begitu tahu, nggak begitu ya ke TIK. Sopo pengawas itu Pak? Iya Pak. Bo aku nggak takut no sopo mumpung karo gitu ya.
Nek pengawasnya kayak masih WMI kuwi rada itu. Itu pengawas sekolah pisan. Kalau dia jadi pengawas kita, mungkin kita harus betul-betul menyiapkan itu ya. Termasuk kartu Untungnya Pak, untungnya kan yang saya tahu sekarang pengawasnya Pak Parno kan gitu ya. Masih Pak Parno itu definitif apa PLT Pak? ada SK-nya itu Pak Parno itu. Saya tidak tahu Warna persis hitam putih. SK-nya pengawas itu. Ya Pak, kayaknya abu-abu ya. Pak Mahfud sih ngerti. Pertanyaan legalitas Pak Mahfud itu saya tahu persis itu. Tapi kalau sementara yang beliau katakan yang terakhir ketemu Nening di SMP 1 ya. Ya di SMP 1 itu kan katanya beliau pengawas. Tapi karena selama ini MGMP kan tidak pernah terakhir MGMP datang ya enggak kan? Yang itu yang di Bromo itu yang di Bromo itu dari guru TI Pak. Bagaimana kalau kita merekomendasikan? Siapa yang direkomendasikan? Figur itu ini Pak. Ini sama nyambung aspirasi. Iya. Balik mana? Biyen kan memang cocok Pak, siapa jenenge? Pak Sriyono ya. Itu kan memang Sriyono. dari background TIK. Setelah diambil SMK, lah ikut Ini terus. sebenarnya sama Pak Triyono itu kayak saya dengan Pak Mahfud yang baik. Iya. Tapi kan wis melekat TIK sudah Pak Wi. Iya, karena kalau Pak kita Parno kan sebagai enggak ada pekerja TIK-nya. Ya, kalau Pak Wiwi itu memang maaf, legalitas itu dengan legitimasinya tinggal legitimasinya. Jadi sangat legitimate untuk TIK. Hukumnya terus apa, Tat? Hukumnya terus apa? Dalam Hukumnya apa terus ngono iku jare? ya kalau dengan misalnya saya kurang legal di TIK karena legitimate itu lebih Wes engko dibahas lebih khusus tentang pengawas. Setengah songo. Nah, wes kesimpulannya masalahnya diingatkan Pak tadi Iya benar. Aku paling eling ingat dengan di permennya itu memang harus ada. Oke, nanti kita bahas khusus nggih. Pak Darmawan ya. Termasuk nanti ke materi ya. Halo, sopo rame. Tahun ini presiden. Lanjut ya. Ramakannya di mana ini? Belum sih, belum sini, waktunya. Belum waktunya. Wes ya, lanjut ya. Jadi tiap sekolah tadi seperti itu. Nah, untuk opsinya kita menyesuaikan sendiri dengan sekolah sendiri. Apa jenenge MGMPS, apa kita pakai format khusus MGMP. Jadi semua sekolah harus sama gitu. Kalau saya cenderung MGMPS saja. MPS saja Pak. Ya, mandiri ya. Iya, karena nantinya juga kami akan mengusulkan di kurikulum itu suatu saat kayaknya juga harus diberi kesempatan lah gitu. Karena itu tadi kaitannya dengan TPP ya. Iya. TPP. Meskipun kalau seperti Pak Ibnu sih yang banyak cabangannya ke sana kemari tidak cair tidak masalah. Liane terus bisa. Meskipun cairnya belakangan gitu, yang lain sudah habis dia belum keluar ya tidak masalah. Tapi apa saja sebagai seorang guru. Gurunya kalau guru pun seperti Pak Mahfud kan beda lagi gitu ya. Tidak cair tidak apa-apa gitu ya. Ilmunya Pak Mahfud sih tangguh. Cuman Pendidikannya Pak Mahfud di Ubawi. gitu ya. Iya. Kan ini film dia. Makanya kalau kami masih berpikir untuk minta sekali waktu ketemu lah di Google Classroom dengan anak-anak gitu. Begitu jadi lebih cenderung ke MPS lah Mbak, MPS ya. Ya, intinya jadi seperti itu.
bisa mengelola sendiri. Oke. Banyak masukan di pertemuan kali ini ya. Banyak juga. Ya Pak Mahfud. Oke. Gini. Memang itu kita harus ada kalau orang bilang itu harus modifikasi Pak April. Jadi kita itu menjadikan pilot, menjadikan sebuah figur untuk katakan kota. Boleh kita menggunakan kepada konten MBS MGMPS ya, MBS itu nanti memang larinya ke sana. Cuman alangkah baiknya kalau konten itu sama. Konten itu sama Mas April. Jadi pada pandemi ini apa yang disampaikan oleh teman-teman TIK sekota itu sama. Kontennya sama maksud saya. Jadi kembali ke pelaksanaannya nanti bisa kepada MGMPS sekolah masing-masing. Ya. Bentuknya bagaimana? Sehingga ada sebuah kesamaan persepsi. Jadi tidak menjadikan orang TIK dewe enggak semerawut gitu loh. Jadi konten itu bareng. Sama. Jadi kalau muatan informatikanya apa yang kita sampaikan dalam masa pandemi ini itu jadi sudah kita buat rancangannya. Jadi kontennya itu ada kesamaan. Pelaksanaan di lapangan itu disampaikan dengan sekolah masing-masing. Itu April. Ya gini Pak Mahfud. Memang materi rapat kita kan ada dua ini sekarang. Satu, teknis bimbingannya seperti apa yang sudah kita bahas ini teknisnya Pak Mahfud. Dan kita sepakati untuk dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk teknis. Nah, setelah selesai kita lanjut ke topik yang kedua. Ini yang pembahasan konten. Nah, ini yang memang sebaiknya itu disamakan untuk semua lembaga, tapi tidak memaksakan seperti kegiatan materi normal. Jadi kita sesuaikan dengan pandemi ini, dan jamnya materinya juga jangan banyak-banyak, sedikit aja. Seperti yang saya usulkan tadi itu minimal 5 kali pertemuan, kemudian materinya kita bahas. Kita lanjut sekalian. Ya, harus mulai ngantuk ya. Iya. Untuk materi informatika 8, aku dewe ya Mas gorongan Pak Sabril, jadi kudu buka silabus. Gorong siap ya. Kira-kira yang berarti bisa didaringkan itu apa? Nah, atau begini aja, karena mungkin teman-teman malam ini, ya Pak April ya, atau teman-teman juga satu yang lainnya di otak mereka masing-masing belum ada bayangan ya. Belum ada bayangan apa yang akan disampaikan hari ini. Mungkin alangkah baiknya mungkin Bu Emi atau Pak April atau teman-teman yang ada di pengurus inti mengkonsep konten ya. Gitu nanti ya. Kita ketemu lagi. Ya. Oke. Berarti nanti untuk materi inti itu kita konsep dulu untuk di pengurus inti ya. Terus kita adakan pertemuan lagi, kita share, terus kita perbaiki kalau ada perbaikan. Ada. Ngono ya. Oke. Enak ngono nggih. Terus kapan kira-kira? Pastinya sebelum masukan ya. Terserah ikut AS manut. Oke lah. Mari P2DB ae wis ya. Sekali-kali luring ndak apa-apa rek. Sithik wong iki. Mari P2DB ya. Wedi, ibu-ibu wedi kena anu. Hah? Parek ini. Oh iya masuk. Cocok ya. Bisa suwe. Nggih pun nanti kita sambung di pengurus inti. Ya Pak Mahfud. Tetap jaga jarak belum luring. Iya, enggak apa sih. Kan enggak masalah ya itu. Apa jadi Pak Ferdi kok wis. Enggak sebanyak masalahnya kan mata pelajaran dulu kita teman kita kan enggak sebanyak matematika gitu ya atau IPA gitu kan enggak sebanyak. Tapi di luaran itu Pak Wi. Jarak 1 meteran kan masih bisa. Berkumpulnya seluruh lembaga gitu. Meskipun guru itu.
Ya sambil lihat sikon anu ae. Sikon kok. Soalnya yang sing guru ae dibatasi rapat-rapat kegiatan ndek nggonku ya, boleh ndek nggon liyane. Diliburno langsung nggonku mari kena. Iya, karena Pak Syukur. Pak Syukur. Iya. Sebut merek tadi wis. Tapi wis waras kok wonge wis sembuh. Iya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya wis. Semuanya kita sehat. Amin. Wes ngono ya, Pak. Nggih. Monggo saya kembalikan ke Bu Emi sebagai host. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan MGTIK. Ya, nanti kita di pengurus akan mengkonsep dulu yang mapel informatikanya, materi esensialnya yang kira-kira bisa didaringkan apa saja. Lalu untuk layanan TIK-nya seperti apa. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar masing-masing ya, keluar sendiri ya. Keluar sendiri ya. Acara Ramadhan iki. Banyak. Ayo cari jalan keluar sendiri. Ramadhan ini ya dengan keluarga sendiri-sendiri. Wah, iki pada ketok iki. Ramatama. Wah, kopi ya. Ndi paling wadah tok iki. Wis entek paling. Kopi laki apa? Laki apa bini lah? Al-Kautsar. Matur nuwun sedaya, matur nuwun. Kopi laki kan? Nggih. Bagaimana perubahannya dari yang masa sebelum pandemi ya. Siapa melu webinar iku? Suaranya gak wedok. Kayak itu kok Bulina kayak. Kayak sama aku itu metu iku. Bukan saya. Oh, bukan saya. Mahfud. Sinyal suaranya ketok. Enggak mudun niku. Enggak mudun. Melu webinar tinggal rapat ya apa sama niku. Ora double. Makanya tak konsen iku. Dadah. Metune tekon iki apa metune iki? Lah ya, endi metune iki? Silat. Langsung ditutup. Kalau nak metu apa kuat send out. Send out apa? Check out kan ono. Gambare kamera tok iku sing ono ya. Iya. Nonaktifkan kamera iku ono kontrol E. Ngene tok. Cepot. Ya apa Bulina metu iki Bulina? Tun off iku. Itu iku langsung metu dhewe. Disilang kaya mbek Pak Ibnu tas. Oh langsung silang ngono ya, paksa ya. Waduh pemaksaan iki. Bu metu Pak Mahfud. Malah Wis silang wis.